Selamat datang kedua tokoh, Pak Turnip dari Samosir dan Robin Turnip, di dapur media delegasi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk media delegasi. Hanya sedikit kita berbincang-bincang. Menurut Bang Robin, sebagai putra daerah dan Pak Turnip sebagai kelahiran dari Samosir, bagaimana cara pandang Bapak tentang kemajuan Pulau Samosir? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Robin Turnip. Leluhur saya, kalau orang Batak bilang itu Opung, berada di daerah Simanindo, tepatnya Desa Sidaji. Nah, ini kalau kita dari Parapat masuk ke Ajibata, dari Ajibata nyebrang itu sekitar kurang lebih setengah jam kita udah nyampe ke kampung kita. Nah, itu tempat asal leluhur kita, opung kita di sana. Kemudian kedua orang tua saya juga dikebumikan di Samosir juga, namanya Desa Sidaji. Artinya dikit banyaknya keturunan kami Turnip berada di daerah Simanindo. Itu untuk perkenalan saya. Tadi abang bertanya tentang bagaimana tentang Samosir ya? Iya. Ya kalau saya selaku putra, artinya asal dari Samosir, secara hati nurani pasti saya itu udah pasti akan terus yang namanya mencintai Samosir, itu bagian dari diriku sendiri. Kenapa begitu ya? Karena leluhurku pun dari sana, orang tuaku pun dikebumikan di Samosir. Nah, untuk sejauh ini Samosir itu bisa dibilang sesuatu kawasan yang wah. Kenapa wah? Karena beberapa tahun sebelumnya, katakan 10 tahun sebelumnya itu, mungkin orang kalau dikatakan Samosir masih berpikir Samosir itu yang seperti apa ya? Apakah Samosir itu kota gimana? Belum dapat mereka nih melihat Samosir, membayangkannya aja belum dapat 10 tahun sebelumnya. Namun untuk terakhir ini, katakan dekade 5 tahun terakhir ini, malah keinginan orang ingin tahu seperti apa Samosir itu. Hanya mungkin membaca berita, melihat di YouTube, melihat di medsos, pemaparan tentang Samosir yang katanya negeri indah kepingan surga. Seperti apa sih negeri indah kepingan surga gitu kan? Nah, jadi kalau kita namanya ingin tahu, pastilah kita datang ke satu tempat, melihat, menikmati. Benar nggak yang dibilang atau di slogan-slogan yang beredar tuh, negeri indah kepingan surga? Ketika beberapa orang yang datang ke sana banyak mengagumi dan malah pujiannya di luar dari yang negeri indah kepingan surga. Ya kalau kita bilang, kalau dia pernah sekali, dia akan berkata, yuk nanti datang lagi ke Samosir. Nah, ini sesuatu yang wah itu tadi. Persoalan wah ini ya mungkin relatif bagi orang lain, tapi secara pribadi aku melihatnya ya memang betul wah gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi aspek kehidupan sehari-hari di sana memang banyak ya kita lihat kekurangan. Ya wajar, namanya daerah yang baru tumbuh. Tapi kalau kita lihat secara globalnya, sampai hari ini kita lihat masyarakat di sana begitu apa ya kalau kita bilang menikmati hidupnya. Kenapa dibilang menikmati hidupnya? Kalau dibandingkan dengan daerah lain mungkin masih kita jumpai di pusat kota atau di daerah-daerah tertentu ada pengemis atau ada katanya orang minta-minta gitu. Ya tanda kutip kemiskinan
yang masif seperti itu masih banyak kita lihat di kota lain. Tapi kalau di Samosir boleh kita lihat sendiri. Mungkin abang kalau datang ke Samosir nggak pernah melihat pengemis. Nah itu satu sisi dari kehidupan ekonomi sehari-hari. Tapi kalau dari pertanian memang kita akui karena iklimnya memang di Samosir ini berubah-berubah bang. Iya di sana kadang bisa musim kemarau berkepanjangan, kadang dia musim hujan berkepanjangan. Jadi ini sangat, kalau untuk pertanian memang dikit banyak berpengaruh ya terhadap petani kalau untuk pertanian bang. Tapi kalau untuk sektor wisata hampir setiap tahunnya ada tempat wisata yang muncul. Tumbuh kembang seperti jamur gitu kayak gitu. Iya bang, artinya di belakang rumah kita sendiri bisa kita jadikan tempat wisata, itulah dia. Oh gitu ya. Apalagi dia bersentuhan dengan pinggir pantai. Kita bersihkan, kita pagar-pagarin, kita kasih tempat duduk-duduk, udah jadi tempat wisata. Nah di situ yang kita lihat konteks negeri indah kepingan surga itu. Hampir di sekeliling Pulau Samosir, kalau kita punya keinginan untuk menjadikan tempat untuk menikmati panorama Danau Toba bisa bang. Atau abang nanti bisa naik ke apa ya kalau kita bilang bukit-bukit ya, duduk-duduk ngopi, ya jadi tempat yang wisata juga gitu loh. Oke, baik. Gimana menurut pendapatnya Bang Turnip sebagai juga kelahiran putra daerah dari Samosir? Baik, terima kasih untuk dapur delegasi yang telah mengundang kita di dapur delegasi ini. Pertama, saya kenalkan nama saya Mandala Saturnip, lahir di Kota Lintong. Jadi sekitar bisa kita ceritakan itu karena saya SD sampai SMP ada di Samosir. Sekitar tahun 70-an, 80-an hijrah ke Medan. Dan pada saat itu memang suatu pariwisata ini tadi, kalau pertanian udah jelas itu memang hampir di atas 80% masyarakat Samosir pertanian. Jadi kembali tadi ke soal sudah disampaikan oleh Robi, soal pariwisata dampaknya kepada masyarakat Samosir dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat memang gelombang pariwisata ini secara umum bisa naik, bisa turun, naik, turun. Kalau kita lihat itu dengan tahun 80-an, 90-an, pariwisata itu agak bagus. Agak bagus dengan suasana yang ada alamiah di Samosir itu. Cuman belum didukung oleh fasilitas. Nah, fasilitasnya di 80, 70-an, 80-an fasilitas masih hotel pun masih minim. Tapi turis terutama dari Eropa sangat cukup banyak dan itu harum nama Samosir pada saat itu. Dan itu dengan perjalanan waktu dengan sekitar tahun 80-an kemudian Motivi Iskandar membuka penyeberangan dari Tomok ke Prapat dengan ada kapal feri. Nah itu juga salah satu menggairahkan transportasi sehingga orang akses ke Samosir itu lebih mudah. Yang tadi ini hanya naik kapal, ada sampan-sampan, ada kapal istilah dari sana, kapal pengangkutan yang dengan fasilitas seadanya, dengan hadirnya pada tahun 80-an feri Bangku Ajibata dan sebaliknya, nah itu juga salah satu udah menunjang. Nah sekarang kita lihat itu begitu tahun ke tahun program pembangunan itu bisa masuk terutama dengan adanya kawasan strategis Danau Toba ini ya cukup maju di dalam pembangunan fisik. Persoalannya siap enggak masyarakat Samosir yang tinggal di sana untuk menjalani atau mengadopsi dengan hadirnya pembangunan ini. Nah di sini peran dari semua masyarakat, baik pengambil kebijakan pemerintah, diharapkan juga memang bagaimana ini jangan sampai pembangunan pariwisata yang lagi gencarnya di Pulau Samosir itu di kawasan Danau Toba ini menghilangkan ada istiadat atau budaya yang ada di Samosir. Nah ini juga harus peran dari semua lini mengambil kebijakan juga kan. Nah, kalau secara pribadi sebagai putra Samosir yang
lahir di sana yang hampir sekali sebulan pulang Samosir. Nah, inilah tugas dari masyarakat Samosir, tugas dari pengambil kebijakan Samosir dan pemerintah, termasuk provinsi dengan pusat. Bagaimana menghidupkan sosial budaya seharian yang ada di Pulau Samosir itu dengan hadirnya proyek yang ratusan miliar di sana. Jangan sampai tertinggal. Artinya pariwisata itu bisa bersinergi dia dengan apa yang ada di Pulau Samosir itu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi secara pribadi itu sangat plus pembangunan pariwisata di Samosir daripada di pemerintahan sekarang cukup bagus. Terlepas itu mau pilkada di Samosir itu mau siapapun penang, yang penting terjadi pembangunan itu. Tapi yang utama bukan hanya pembangunan fisik, bagaimana pembangunan sumber daya manusia di sana. Jangan sampai terputus budaya lokal yang ada di sana. Nah, itulah yang kita harapkan. Kalau saya boleh tahu dan bertanya kepada Bapak, gitu, Iya. Di Pulau Samosir ini kan banyak dengan terkenalnya pantainya, yang ada dibilang dengan pantai pasir putihnya, gitu kan. Nah, bagaimana seorang Bapak ya dari Bapak Robin Turnip dan Bapak Turnip juga sebagai putra daerah Samosir, bagaimana cara Bapak untuk memperkenalkan Pulau Samosir itu agar banyaknya orang masyarakat atau baik dari dalam negeri bahkan dari luar negeri itu untuk lebih menyukai Pulau Samosir tersebut dengan pariwisata yang ada gitu. Selama ini kan mungkin hanya Pulau Samosir itu yang banyak kita tahu mereka hanya dikelilingi pulau, danau gitu kan. Tapi kan kita banyak yang tidak tahu apa yang ada di tengah pulau itu gitu. Coba Bapak sampaikan bagaimana gitu. Nah, itu tadi kembali yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ini kan dari tahun 70-an, 80-an itu nama Danau Toba itu harum bahkan di dunia internasional. Dan di tahun 90-an dia menurun. Nah, itu tadi ada faktornya, tapi secara alami kita tahu dan komunikasi dengan pihak tamu baik lokal maupun internasional. Ini tadi bagaimana kesiapan masyarakat yang di sana untuk menerima itu. Karena ini kan bagaimana budaya punya dengan budaya ada SDA di sana yang sangat kental. Tiba-tiba masuk, ini kan kalau tamu turis internasional itu kan perlunya dari Eropa, yang sudah sangat terbuka. Nah, ini siap nggak masyarakat semua menerima ini? Terkadang terjadi perubahan ya Pak, perubahan karena era globalisasi itu sehingga banyaknya adat istiadat itu terkadang terkikis hilang ya kan Pak, karena banyaknya faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi Pulau Samosir tersebut. Ya itu, jadi seperti yang bilang tadi tahun 70-an kita masih anak-anak di sana. Bule itu datang dengan pakaian seadanya. Kalau kita anggap kemarin itu di kampungnya dia kaya, begitu datang ke kampung kita dia miskin. Terlihat miskin ya Pak. Iya. Itu dia. Nah, terlihat miskin artinya dengan dia yang datang itu. Kalau kita kan yang sesuai budaya dengan pakaian yang terbungkus. Mereka dengan yang terkurang ya Pak ya. Tapi mereka di sana memang terkurang. Di kampungnya dia punya seperti itu budayanya. Itu budayanya. Nah, itu yang kita harapkan itu. Tinggal itulah bagaimana yang paling utama itu bagaimana mengawinkan budaya lokal itu dengan budaya di luar. Budaya luar. Bagaimanapun agar supaya budaya-budaya yang ada di Pulau Samosir itu tidak hilang lekat dari mereka. Sebenarnya bisa budaya lokal itu yang dijual. Artinya budaya lokal itu. Jadi ada ciri khas. Termasuk tadi soal pantai-pantai yang disampaikan itu tadi. Dengan beberapa kali kita ke sana, ya kita cukup bangga juga. Memang sudah tumbuh seperti yang dikatakan ada Robin tadi. Hampir di setiap desa sudah ada tempat wisata. Cuman ini hanya masih perlu dikemas. Hanya belum dikemas. Kemasan yang utama itu soal SDM tadi. Soal bagaimana kita sebagai tuan rumah menjamu tamu. Nah, ini yang belum. Ya, sehingga terjadi kadang perasaan tamu yang kurang enak. Nah, ini perlu binaan daripada stakeholder gitu. Stakeholder dari Pulau Samosir itu. Dan satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan, Pulau Samosir itu karena di pulau gitu, bagaimana sarana prasarana untuk pendidikannya di sana Pak?
apakah tempat pendidikan itu dekat daripada tempat tinggal mereka atau jauhkah? Bagaimanakah sarana menuju ke sana? Jaraknya kira-kira jauh nggak? Terus akses jalannya itu seperti apa gitu? Apakah kayak kita yang di Medan ini dengan aspal lancar, adanya angkutan-angkutan umum? Apakah di sana juga seperti itu, Pak? Jadi boleh saya ceritakan? Jadi mungkin gini, nanti Iya. menceritakan yang sekarang Iya, betul. Iya. aku ceritakan dulu. Oke, ya boleh silakan, Pak. Tahun 70-an. Iya. Ya, dari tahun 70-an ya, Pak. Perbandingannya ya. Iya. Perbandingan. Perbandingan antara era dulu dengan era yang sekarang ya, Nah, Pak. ini kan seperti yang ceritakan adik Rolin tadi, dia putra Samosir, tapi lahir di sini, Iya. dan memang sekarang kembali ke Samosir. Iya. Ini sebaliknya. Kalau Bapak? Saya lahir di Samosir dan sekarang tinggal di Medan. Iya. Kebalikan dari Bapak ya. Maka akan saya ceritakan dulu di tahun 70-an sampai awal 80-an. Iya, silakan Pak. Kalau dulu di sana memang jalan ringkas Samosir belum tersambung penuh. Iya. Dan itu ada istilah orang Batak atau perantau bahwa Pulau Samosir itu seperti, tapi mohon maaf tanda Iya. kutip, buah dada. Kenapa dibilang buah dada, Pak? Dia dikelilingi danau, tapi dia macam bukit. Bukit-bukit gitu ya, Pak? Bukit yang gini. Iya. Nah, itu Makanya dia. dibilang buah dada ya, Pak? Seperti buah dada, kan gitu. Turun naik ya. Iya. Naik kan Iya, gitu. iya. Dan itu pada umumnya ini kan Danau Toba dimungkinkan kan sampai ke puncak pegunungan. Nah, hampir 60% itu dia awalnya di pegunungan. Terakhir ini mulai istirahat Pinggir. jalan ring road Danau Toba kan gitu. Jadi kebanyakan di sana sekolah dulu itu berada di pegunungan. Nah, kalau dari rumah kita ke sekolah pasti jalan tikus. Nah, kalau musim hujan kita nggak pakai sepatu dari rumah. Kita buka sepatu, Akses jalannya itu Iya. ya, Pak. bungkus di plastik dan bawa kayu-kayu. Di Kenapa jalan. kayu-kayu itu, Pak? Karena jalan itu kan jalan tikus, jadi rumput. Oh, berarti Beli sekitarnya hujan, itu masuk ke hutan-hutan jalan. gitu lah ya, Pak? Ya, nggak pada hutan tapi Semak lah gitu ya, Pak? Semak, Hmm. semak lah kan gitu. Jadi semak itu arah ke jalan, Oh. banyak sekali. Maka kita bawa kayu. Kita bawa kayu ini sebelum kita lewati, kita pukul rumput ini supaya dia tutup, supaya badan kita, pakaian kita tidak basah. Nanti udah dari sekolah, baru kita cari air, cuci kaki, baru pakai sepatu. Itulah cerita Dulu. dulu di 80-an. Kira-kira berapa jam itu, Pak, dari tempat tinggal untuk menempuh ke tempat pendidikan itu? Kalau di SD karena dia udah masih dekat dengan perkampungan, mungkin sekitar setengah jam. Setengah jam ya, Pak ya? Tapi kalau SMP, Oh. nah itu bisa sampai 2 jam. Nah, orang berangkat dulu sekolah ini kan di sana masuk jam 8, jam 8 kurang 15, itu udah mulai bayar sekarang. Kita sebelum jam 6 udah berangkat dari rumah. Udah berangkat dari rumah ya? Karena perjalanan 1 sampai 2 jam. Itu dari Pegunungan akan turun ke bawah. Katakanlah itu dari Rompurmiuka, dari Lintong. Rompurmiuka masuk ke Pangururan. Ini dari puncaknya nih, ke Pangururan yang dari kampung daerah saya, Lintong itu masuk ke Embarita. Dia kan menjalani tebing-tebing. Tebing-tebing itu. Nah itu, justru itu mungkin Putra Samosir sangat berjuang Iya. begitu di perantauan. Karena Sakit kalau pulang kampung kan. iya. Maka apapun si orang Medan biarlah apa ya, kambing Kampung di perantauan ya, Pak? di kampung sendiri. Kampung sendiri. Jadi banteng di kampung. Banteng di kampung lain. Dan itu. Iya. Itulah yang Itulah mau cerita anak diceritakan. Medan ya, Pak ya? Iya. Medan. Nah itu. Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira tahun 80-an. ada tahun dari Bapak lahir di sana gitu kan? Ada berapa SD yang ada di sana? Terus berapa sekolah SMP? Berapa sekolah SMA? Terus ada nggak akses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di setiap desa ataupun di setiap kecamatan yang ada di Pulau Samosir tersebut, Pak? Kalau dulu SMP itu tadinya Samosir itu 5 kecamatan ya. 5 kecamatan. 9, sekarang 9 Sekarang kecamatan sembilan ya. kecamatan. Itu kan Dulu. Dulu. ya. Ini di era tahun 80-an. 80-an. Itu ada 5 kecamatan. Jadi di satu kecamatan itu sekitar 1 atau 2 baru SMP.
Satu kecamatan itu hanya ada 1 atau 2 SMP ya Pak ya? SMP Iya. negeri. Mungkin Kalau kalau untuk kayak SD? sekarang ibu kota Kabupaten Pangururan, mungkin di sana ada SMP 1, SMP 2. Kalau kayak kami di Kecamatan Semarindo, yang jarak tempuh dari ujung ke ujung di sekitaran 27 km, hanya 1 SMP negeri Ambarita. Dibentuk dulu semi swasta, ada SMP belum negeri, tapi guru dari negeri itu diambil ke swasta ini karena terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh Pada jaraknya. umumnya di Samosir itu kalau tahun 70-an 80-an anak-anak belum ada yang kosan, mau 2 jam pun di jalan masih ditempuh. Masih ditempuh ya Ditempuh. Pak ya? Iya. Nah, Masih gigih ya. masih gigih. Kalau Nah, mau- belum terpikir. Nah, kalau sekarang kan Sudah terpikir untuk ada yang Ada yang ngekos, ngekos. iya, Nah, untuk itu. supaya akses fasilitas dia menuju ke tempat pendidikan itu Iya. lebih dekat ya Pak ya? karena menyangkut kebutuhan juga. Iya, iya, Karena begitu kos di sana biaya kan tambah. Tambah. Maka ya harapannya itu harus ngumpul makan sama, harus pulang. Kadang udah jam 4 sampai di rumah kan. Kalau SMA-nya itu Pak ada sekitar berapa di kecamatan tersebut? Kalau dulu saya pakainya ada 4 4 ya Pak. Itu satu pulau Samosir atau per kecamatan? per kecamatan. Per kecamatan, setiap kecamatan itu ada 4 SMA gitu ya Pak. Cuman belakangan ini saya nggak tahu, mungkin karena ini tadi Era ada 80-an ya, Pak, Iya, ya. 80-an. Ini kan udah Ini kita tanya Iya. kepada apa di zaman now kepada Bang Robin Iya, sebagai tokoh itu. pemuda Sebagai di tokoh ada pemuda. ya. Iya, sudah berbuat di Sudah bulan berbuat Samosir, Samosir, kan? ya. Nah, sekarang dengerin lah dia tahu sekarang. kan? Iya, karena sudah banyaknya perubahan yang terjadi di Perubahan di Jadi Pulau sekarang Samosir. Bang Robin, mohon maaf udah 9 kecamatan ya. 9 9 kecamatan. kecamatan 120 desa. 134 desa kelurahan. Yang pastinya 128 desa, 128 ya. 6 kelurahan. Kelurahan, Jadi Pak. totalnya 134 Iya. desa dan kelurahan. Nah, ini dibagi 9 kecamatan. Namun dari 9 kecamatan ini itu bukan satu hamparan. Iya. Artinya ada beberapa kecamatan juga kita harus menyeberang melalui kapal motor untuk menempuh ke Untuk kecamatan tersebut. ya, kecamatan Arian, Tambah, daerah sana. Kira-kira Dia pakai feri, Penyeberangan danau. oh, penyeberangan pakai danau. penyeberangan Danau, danau. iya. Berapa jarak tempuhnya itu Pak? Kira-kira? Paling dia hanya 10 menit, Oh, 10 10 menit gitu. Tapi mereka dia tidak akses ke darat. Memang sekarang inilah lagi diupayakan. Kita lihat ya, pemerintah juga mengupayakan bukan hanya aksesnya itu dari penyeberangan feri aja. Kalau bisa dari darat. Iya. Ini lagi coba ada beberapa pembangunan yang kita lihat ya. Nah, kalau untuk tingkat pendidikan itu kita lihat hampir beberapa tiap kecamatan sudah ada berdiri SMP sederajat, SMA dan SMK-nya. Oh, Seperti SMA, ya, SMK-nya. kalau untuk sekolah negeri SD ya, itu sekitar yang saya tahu ya, untuk pastiannya mungkin Iya. ke Kadis yang tahu, sekitar 187 SD negeri. 187 SD negeri Iya, ya. Itu untuk di 9 kecamatan Kecamatan, terdapat di iya. Pulau Samosir tersebut. Berbagi dia ya kan. Kemudian untuk swastanya ada 8 gitu ya. Dinominasi kalaupun swasta dia lebih identik ke yayasan-yayasan Iya, iya, agama ya. iya. Misalnya Katolik Iya. gitu, AKBP gitu. Baru kalau untuk SMP sederajat itu sekitar negerinya 25. 25. Untuk swastanya 9. Kemudian untuk SMA sederajat itu sekitar 8. Negeri ada 6 swasta. Baru setingkat SMK itu ada 4 di sana, negeri dan 3 swasta setingkat SMK. Nah, ini memang kalau kita lihat perkembangan pendidikan di sana, menurut informasi yang kita dengar Iya. dan ada pemberitaan di apa itu sudah ada beberapa dari alumni dari contoh SMP sederajat sudah masuk ke SMK favorit, misalnya Iya. Del itu udah ada dari Samosir. Nah, untuk tingkat SMA dan SMK sederajat sudah masuk ke universitas favorit di Jawa. Undip sudah, Brawijaya ada, IPB ada, ITB ada. Nah, artinya udah berbagi ke universitas favorit di Pulau Jawa. Iya.
Apalagi kalau di Sumatera Utara. Ada sekitar kemarin kita baru-baru ini ada acara pemberian beasiswa dan bansos kepada siswa berprestasi. Nah, kemarin ini menurut informasi pemberitaan itu sekitar 1.675 siswa diberi bantuan bansos dan beasiswa untuk berprestasi, baik mahasiswa maupun untuk pendidikan ke bawahnya. Itu bantuan tersebut dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat, Pak, yang memberikan? Nah, untuk pemberian itu yang kita lihat pemberitaannya itu juga media delegasi juga kita lihat ada memberitakan itu ya. Kita lihat itu ada memberitakan sekitar 1,7 M. Iya. Luar biasa ya, Pak. Ya, luar Jadi, biasa untuk biaya memang, beasiswa itu ya. Iya, 1 M itu dana APBD, 700 itu Dari pemerintah pusat ya, Pak. bukan, tetap juga dari apa? APBD. Tapi alokasi dananya berbeda. Oh gitu, iya. Jadi totalnya itu kita lihat berita itu di media delegasi itu 1,7 M. Memang dengan melalui prosedur ya, persetujuan dari DPRD agak alot. Kita lihat baca kemarin beritanya ada beberapa anggota DPRD belum menyetujuinya. Padahal pada saat acara pemberian itu sudah diumumkan pada siswa tapi belum ditransfer. Nah ini jadi agak alot pemberitaan itu. Iya. Udah bagus deh itu. Iya. Makanya betul itu kita baca di media itu memang di APBD ditampung 1 M, dimasukkan di B 200 juta. Nah, yang ada dari ya legislatif mungkin selalu belum ketok baru di B sudah terakomodir di sana ya. Jadi kalau sekarang itu kalau untuk anak-anak sekolah di Pulau Samosir itu bisa dimasukkan ke dana diskresi sebenarnya itu kan. Iya. Dan soal yang penting real daripada habis itu digerogoti jadi persoalan. Kalau realnya dikasih untuk Samosir itu kita siap mendukung itu dari Putra Samosir. Tadi kan Pak, kita belum bahas tentang era 80-an tentang fasilitas kesehatan yang ada di sana. Adakah fasilitas kesehatan di era 80-an itu, Pak? Jadi dulu di 80-an itu ada di sana namanya puskesmas. Puskesmas Sudah ada. Jadi puskesmas atau puskesmas bantuan? Dulu puskesmas. Puskesmas ya, Pak? Puskesmas itu selalu berbarengan saja atau kecamatan. Nah, sekarang ini ada namanya puskes pembantu. Iya. Nah, itu udah dipencar. Iya. Hampir di setiap desa saya kira sudah ada sekarang. Sudah ada ya, Pak ya. Sudah sekarang. Kalau rumah sakit kira-kira atau seperti klinik yang memang dibangun sendiri gitu ada nggak, Pak? Rumah sakit gitu? Tahun puluhan yang saya ingat itu ada rumah sakit umum di Pangandaran dan rumah sakit swasta itu punya Katolik Santa Elizabeth ya. Iya. Ya. Itu dulu hanya dua itu. Saya nggak tahu persis atau di Nenggora sepertinya sudah ada dulu. Nah, tapi yang paling ini dulu di rumah sakit umum di Pangandaran dan rumah sakit Santa Elizabeth. Kalau di era yang sekarang, Pak, berarti udah banyak lah ya, Pak? Banyaknya sih enggak. Kalau kita mungkin hitung yang sudah ada per kecamatan dan ada memang satu kecamatan mungkin ada 2 yang berdekatan ya. Kalau kita yang sepengetahuan saya ini ada sekitar 12 puskesmas. Puskesmas ya. Artinya udah tersebar memang dari 9 kecamatan ada 12 berarti mungkin. Puskesdes itu ya. Itu dia tipenya. Ya, puskesdes. Dan untuk puskesmas sana mungkin kalau kita lihat lagi proses untuk rawat inap karena jaraknya yang ke jarak tempuh ya. rumah sakit umum daerahnya Dr. Andrianus Sinaga cuma satu rumah sakit umumnya. Rumah sakit umumnya cuma satu ya, Pak? Iya, dan rumah sakit kita lihat ada pembangunan itu, nggak tahu kita pembangunan apa. Kalau kita lihat juga berita di media delegasi juga menyampaikan ada pembangunan. Luar biasa untuk delegasi ini ya, Ada Pak ya? pembangunan di situ kayak rumah susun. Oh, rumah susun. Iya, jadi penginapan para medisnya juga Oh. juga berdampingan dengan rumah sakit Andrianus Sinaga. Iya. Nah. Karena memang sekarang sistemnya sudah dibuat dokter harus jaga 24 Iya, jam ya, Pak ya? ada Makanya dibuat rumah susun seperti itu ya, Pak? Ya, kemarin ada pembangunannya di sana kita lihat 4 lantai ya. Oh, 4 lantai ya, Pak? 4 lantai ada berapa kamar untuk
bisa untuk umum juga untuk menginap di situ. Oh gitu. Kalau untuk tadi kita sudah bicara dengan fasilitas kesehatannya, terus kalau untuk sistem sanitasi masyarakat itu ada nggak? Sistem sanitasi masyarakat, MCK. Memang kalau kita Kalau lihat, dulunya MCK-nya itu seperti apa, yang sekarang itu seperti apa? betul. Memang ini yang menjadi kita lihat agak kendala ya, ada beberapa problem karena memang dibangun yang sulitnya perawatan. Iya. Persoalannya kenapa sulit perawatan? Pertanyaannya siapa yang merawat gitu? Digaji tidak gitu ya? Zaman sekarang ini kalau nggak digaji juga siapa yang mau? Ya nggak semua orang berjiwa sosial membersihkan kamar mandi MCK itu yang sering. Jadi kita lihat ada berapa MCK terbengkalai, tidak terurus kembali apa. Jadi ya dengan sendirinya tidak terpakai gitu ya. Memang kalau kita lihat tempat-tempat wisata kayak di Tomok ya, di Tomok, di Resmian itu memang sudah ada berdiri. Nah, tinggal jumlahnya apakah sudah cukup atau tidak itu kita belum bisa sampai ke situ melihatnya Mbak ya. Hanya sudah ada pernah kita lihat, oh di Tomok itu bagus. Mereka coba buat standar ya, standar bagaimana menerima wisatawan mancanegara ya, bagaimana mereka bisa nyaman gitu. Tinggal persoalan itu Mbak. Bagaimana perawatan ya? Siapa yang mengurusnya? Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwasannya kurangnya lah kesadaran masyarakat Pulau Samosir ini untuk menjaga ya Pak, menjaga kelestarian Pulau Samosir ini bagaimana? Kalau dari Bapak ada lagi yang ingin Bapak perkenalkan bagaimana eranya dulu Pulau Samosir itu dan bagaimana sudah banyaknya kemajuan yang terjadi gitu. Nah, itu ada 2 bulan yang lalu kita touring di Pulau Samosir itu dengan kawan-kawan. Kita udah lihat memang dari beberapa tahun sebelumnya bangunan itu udah cukup bagus sampai kita ke kantornya Geopark di sana di daerah Limbong Sagala itu udah cukup bagus. Dengan tempat-tempat singgah pariwisata itu, penginapan, hotel udah cukup. Sudah cukup ya Pak? Cuma itu tadi persoalan SDM Pak ya? SDM itu artinya seperti yang ada di Pasir Putih tadi. Di situ itu kan macam tempat rekreasi bebas. Nah, tinggal penataan. Artinya itulah fungsi dari pengambil kebijakan tadi. Artinya pemerintah setempat tinggal kasih pembinaan, artinya kasih pembinaan. Ini kan masyarakat lokal yang berbuat dia tumbuh dengan sendiri di situ, perlu sentuhan dari pihak pengambil kebijakan. Nah itulah yang kita harapkan. Kalau soal pembangunan saya kira 10 tahun terakhir cukup. Kita lihat 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun sekarang sudah cukup. Coba apalagi dengan program pemerintah pusat pembangunan jalan sama sendiri baru. Mungkin di Medan pun belum dapat jalan seperti itu. Kan di situ dia. Kita udah tinggal 40-an tahun di Medan, kita nantikan yang jalan Samosir itu programnya Pak Jokowi itu cukup bagus. Nah, nanti sebagai putra Samosir kita berterima kasih bangga lah ya Pak dengan sistem kepemerintahan dari Pak Jokowi itu dengan hierarkinya bawah kan di situ dia sampai ke kecamatan kan pasti tinggal itu dari bagaimana masyarakat Samosir menyambut menerima kehadiran pembangunan di situ. Tinggal itu tugas dari Pak Samosir, saya kira termasuk masyarakat yang menjadi perantauan. Baik, kalau begitu begini Pak, saya mau bertanya sedikit. Dari sektor pendidikan kita sudah mendapatkan informasi yang cukup tajam, pengembangannya juga kita melihat makin tajam, ya. Pariwisata, pendidikan. Nah di bidang kesehatan, ini peternakan ini kan 5 tahun, 10 tahun yang lalu kan sibuk ini persoalan keramba. Keramba. Nah, bagaimana keramba yang ada di Pulau Samosir ini? Apakah dia melakukan pencemaran dan itu ada nggak yang mengapakannya gitu? Apa namanya? Seperti apa saya bilang ya? Kelompok-kelompok budidaya. Budidaya, kelompok budidaya keramba ini. Bagaimana sikap abang berdua tentang peternak keramba yang tidak mengikuti aturan yang dapat mencemarkan
indahnya Pulau Samosir. Karena kan itu kan sudah booming dari dulu sampai sekarang itu tentang kerambah yang mungkin pasti mencemari air Danau Toba tersebut gitu. Bagaimana tanggapan Bapak berdua? Boleh kita sampaikan, sebenarnya persoalan keramba ini kayak kita bilang benang kusut. Kenapa? Kenapa dibilang benang kusut? Karena di keramba ini ada dua pengelola. Ada yang bersifat perusahaan, ada sifatnya yang dikelola masyarakat itu sendiri. Oh begitu. Nah, kalau dikelola perusahaan, dia perusahaan luar negeri. Skala besar berarti ya? Skala besar, PMA, penanaman modal asing. Itu yang kita dengar-dengar ada namanya Aquapam, Swiss. Nah, sementara kalau kita kaji lebih dalam bagaimana keramba itu sendiri, sebenarnya lebih dominan kepada instansi terkait. Tapi itu pun selaku kita putra daerah sana melihat ini sudah pernah menjadi gejolak ya, pro dan kontra. Pro dan kontra ya, Pak. Ada beberapa aktivis, dan itu teman-teman kita aktivis dari kelompok-kelompok pencinta lingkungan maupun komunitas-komunitas budaya. Kemarin ada Ormas Bangsa Batak protes keras. Ada Yayasan Pencinta Danau Toba protes keras. Tapi kelanjutannya ini memang kita lihat seirama dengan perkembangan kayak putus setengah jalan seperti apa. Tidak terlanjut ya Pak prosesnya. Karena persoalan izinnya bukan izin daerah, izinnya di tingkat pusat. Yang kita baca dari pemberitaan itu. Nah, kalau untuk tingkat masyarakat, masyarakat sudah dialokasikan ke tempat tertentu. Artinya ketika tempat itu berdekatan dan bersinggungan dengan pariwisata, transportasi yang agak dijauhkan. Begitu ya. Iya, memang kalau secara undang-undang atau perdanya memang belum kita lihat tegas secara ininya. Karena masyarakat juga butuh hidup. Itu gitu ya? Masyarakat juga butuh hidup. Sementara pemerintah kan kalau melakukan yang namanya peraturan daerah juga harus bisalah melihat bagaimana masyarakat tidak terganggu secara perekonomiannya. Jadi ada beberapa daerah memang kita lihat itu masih nampak keramba-kerambanya. Nah, itu kan pemandangan yang kurang. Betul. Di samping dari segi kesehatan, masyarakat menggunakan mandi di situ kan begitu kan. Itulah menyebabkan ada sedikit penyakit lah di dalam tubuh. Nah, peran pemerintah lah, Pemda Kabupaten Samosir ini yang sudah kira-kira dilakukan. Kira-kira gitu. Karena kan yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya keramba milik asing ini mendapat izin dari pusat gitu ya kan Pak. Jadi apa kebijakan-kebijakan pemerintah Samosir untuk menindaklanjuti punya pemilik asing itu? Jadi mereka kalau kita lihat PMK melakukan pendekatan persuasi, pendekatan ke masyarakat ya, sosialisasi, memberikan himbauan agar keramba yang ada di masyarakat itu di lokasi tertentu. Seperti ada daerah namanya Tarabunga sana itu dibuat yang boleh di sini. Khusus untuk keramba masyarakat. Gitu. Sudah dipetakan lah berarti. Dipetakan. Jadi sebenarnya kalau ditutup total memang untuk sampai saat ini belum. Belum ya. Walaupun masyarakat kelompok-kelompok tertentu banyak itu kita lihat di medsos namanya dulu pernah disuarakan jeruk keramba. Tapi persoalannya mengalihkan dari kehidupan masyarakat pantai yang hidupnya dari air Danau Toba bagaimana? Apakah mereka bisa penyesuaian diri dengan hidup bertani? Ini masih dalam proses-proses pendekatan ke masyarakat, mengalihkan pola hidup itu itu yang memang nggak mudah ya Pak untuk mengembalikan itu pola hidup itu ya Pak. Dia nelayan tiba-tiba mencangkul atau dia nelayan disuruh untuk merajin tenunan kan belum tentu juga mudah ya. Itu yang mungkin yang dilakukan Pemkab Samosir gitu. Sudah itu begini Bu Mel. Ini Samosir ini kan indah. Hutan, alami, sejuk kan begitu. Tapi kita belakangan ini mendengar adanya illegal logging.
Nah, kita mesti bertanya kepada tokoh yang berdua ini Iya, bagaimana benar. rasa cintanya terhadap Samosir. Nah, bagaimana dengan orang yang merambah-rambah hutan ini kan Iya. ini merusak. Nah, merusak kehidupan, merusak mata, merusak semuanya lah. Iya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya sebagai abang sebagai tokoh dan kelahiran Samosir untuk menyampaikan ini ke pemerintah bersama-sama bergotong royong menjaga agar illegal logging ini tidak semerta-merta menghancurkan keindahan Pulau Samosir. Iya. Mungkin Dari Bapak lah dulu, dari Bapak Turnip kan apa sih kiat Bapak agar bisa didengar oleh pemerintah untuk supaya menjaga Samosir tersebut ya kan Pak? Nah itulah, ini ya buat kita nggak terlepas dari politik. Iya benar. Tapi yang pasti mantan presiden kita Mendiang Pak Harto itu harus kita hapus di satu sisi kan. Iya. Termasuk yang memperlambat sampai semua lahan kosong harus ditanami yang kurang produktif. Dan itu mungkin di tahun 80-an sampai di 90 itu hampir di Samosir itu semua lahan kosong diserahkan. Yang penting bibit disiapkan pada saat itu. Itu kita hapus pada masa-masa nanti. Nah, kembali soal yang sekarang bagaimana perambah-perambahan ini. Nah itu tadi bagaimana mendadak masyarakat ya dengan misalnya ada jawaban di sana, ada investasi masuk di bersama dengan di politik yang bulan dihijaukan, bulan juga terbakar kan? Iya. Nah itu tadi ada yang dibakar, nah terbakar, Macam lah itu. Dengan pola-pola gaya baru dan gaya lama, tapi mainnya tetap sama gitu ya. Tetap sama. Nah itu yang kita harapkan. Inilah tugas orang Samosir, termasuk yang di perantauan, termasuk orang yang memiliki jalan alami pemerintah. Mensosialisasikan ini sudah apa plus minusnya tinggi jawaban itu. Iya. Nah itu yang belum maksimal mungkin dilakukan termasuk orang di perantauan di kampungnya, juga termasuk si pengambil jalan tadi pemerintah kan gitu. Kalau soal lembut kita segera untuk tahun terakhir ini izin nggak ada keluar lagi. Dulu kan begini. Ada izin keluar yang dikasih izin contohnya 5 hektar yang izin 5 hektar ini belum ditebang tapi dia yang di pinggirnya nanti begitu ada pemeriksaan izin yang 5 hektar ini nggak siap-siap yang 5 hektar ini yang dikasih izin. Nah itu contoh problem. Nah ini mungkin harus ada juga sinergi dari masyarakat sana kan. Izin dikasih 5 tapi nggak siap-siap, tapi yang sudah ditebang udah dari 5 hektar, yang 5 hektar dikasih izin belum ditebang-tebang. Nah itu kita pernah juga mengamati di sana. Jadi gaya Belanda itu masih terpakai. Masih terpakai. Dan nggak ada perusahaan yang ditutup loh. Oh iya. Mungkin kita buka berita tentang sebelumnya itu PT GDS. Ya. Itu sudah ditutup total. Alat beratnya juga udah pernah ditangkap ya di lokasi yang ketika dinas kehutanan datang ke sana. Namanya maling, Bang. Iya. Maling ini Iya benar. maling. Kalau maling ini kan repot. Iya. Artinya kalau ini dibilang illegal logging, artinya kalau sepengapa itu pandangan mata kilas tidak ada. Tapi namanya maling ini Iya. kapan penjaganya silap masuk gitu. Ya, itu gimana mau kita. Tapi secara umum mudah-mudahan beberapa tahun terakhir ini yang namanya penebangan secara terang-terangan itu tidak pernah ada. Tidak ada lagi nampak lah ya, secara tidak ini. nampak lagi. Ya kalau namanya yang main kucing-kucingan ini bagaimana ya namanya maling ya kan? Iya, nggak bisa ya Pak Iya. untuk kita atasi karena namanya juga maling. Pandai pun kita menjaganya, Iya. mereka lebih pandai lagi. Iya. Gitu ya Pak. Jadi mereka sebenarnya hanya karena selangkah. Aparat memang selangkah. Iya. Begitu lelah selangkah aparat, udah sama tinggal melangkah mereka dari mana. Jadi berulang-ulang Iya. itu. Gitu ya Pak ya. Nah itu tadi. Jadi makanya ada rencana istilah kita dulu mungkin ada ini macam teks kita bikin dari teman-teman yang ada sudah mencapai ketika ada perantauan dan akan bekerjasama dengan salah satu universitas nanti mungkin mudah-mudahan waktu sudah mulai bergerak khusus di Pulau Samosir akan membuat suatu penelitian. Artinya supaya jangan ini kan soal pendapat pribadi apalagi di musim pilkada
pilkada ini. Iya. Semua merasa kenal. Iya, benar. Semua merasa bisa. Iya. Bebas-bebasnya ngomong, tapi tidak punya data. Jadi kita sedang mempersiapkan itu, membuat penelitian. Bagus ya. Penelitian di Samosir. Artinya Samosir ini tidak terlepas dari dikelilingi oleh Danau Toba. Di kabupaten lain yang ada penghubung pasti punya ada dampak dengan postingnya kan. Iya, iya. Nah ini bagaimana ini? Nah, jadi kita rencanakan di Oktober mungkin mudah-mudahan terwujud. Semoga ya. Didorong oleh teman-teman. Iya. Nah, kita akan bikin penelitian di sini mulai aspek sosialnya masyarakat itu, bagaimana tadi soal pariwisata, bagaimana soal lingkungan hidup, bagaimana dampak pembangunan ini terhadap masyarakat Samosir, terus bagaimana masyarakat Samosir itu menerima pembangunan itu. Nah, kita akan buat penelitian di sana nanti. Mungkin kita ambil mungkin dari setiap desa atau 50 orang, kita akan ke sana dengan LIPI. Mudah terwujud ini. Kita sudah sedang godok persiapan di situ. Kita harapkan juga dukungan dari masyarakat Samosir dan yang sudah di perantauan supaya memberikan dukungan di situ. Artinya sumbangsi kita nggak bisa menyumbang materi, nggak bisa menyumbang barang, minimal kita menyumbang pikiran. Iya. Nah itu kita pikiran positif, Pak. Kalau pikiran negatif malah mengacau ya. Iya benar Pak. Baik Bang, jadi hasil bincang-bincang kita ini harapan Abang lah terhadap Pemkab Samosir seperti apa? Komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat Samosir, memajukan pariwisata, melengkapi rumah sakit dan segala macam, kan begitu, tempat-tempat umum sosial, mempertahankan budidaya yang di Pulau Samosir. Tapi ini di luar konteks pilkada, Pak ya? Ya di luar. Tidak ada kaitan politik pilkada di sini, Pak. Iya. Sebagai putra daerah, kita kan menginginkan satu kebanggaan bahwa kampung kita bisa sejahtera. Iya. Kira-kira. Jadi harapan kita bagi sebagai anak Samosir yang tinggal di perantauan, apapun yang terjadi di Samosir itu adalah bagian dari masyarakat Sarawak, termasuk Samosir yang ada di perantauan. Kalau juga di sana ada perangkat pemerintah, perangkat pemerintah juga manusia. Artinya supaya jangan ada ketimpangan. Artinya para stakeholder yang ada di Samosir itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang di bawahnya. Artinya enggak ada kesetaraan. Artinya kalau mereka sudah bisa mandi di kamar mandi dengan fasilitas air minum dan air bersih, kenapa? Yang dirasakan itu maunya bisa dirasakan oleh masyarakatnya juga. Artinya ada kesamaan itu, aspek fasilitas itu sama. Nah, kalau bisa mungkin dirasakan itu dari para stakeholder itu, yang dirasakan itu, yang dialami itu bisa diterjemahkan kepada masyarakat, saya kira sudah cukup bagus. Sinkron ya, akhirnya tidak merasa karena penjabat ada masyarakat, padahal dia bisa penjabat karena ada masyarakat ini. Kalau nggak ada masyarakat apa mau dipimpin? Iya, benar. Maka yang dia cicipi itu maunya bisa dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Kira-kira itu harapan kita. Terlepas dari politik ini tidak ada. Kita murni sebagai putra Samosir. Kalau dari itu, Pak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya slogan-slogan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik dari yang ada di sana maupun yang di luar perantauan, ayo pulang kampung itu. Nah, tapi artinya gini, kita lihat sendiri, jangan ketika dia pulang kampung bawa mayat gitu. Artinya sering hanya untuk bawa mayat penguburan ke Samosir. Ujung-ujungnya nanti seperti pemberitaan sebelumnya ya kuburan raksasa katanya. Artinya kalaupun pulang kampung bawa duit banyak-banyak, bangunlah kampung itu. Bangun kampung itu. Membenahi ya, Pak. Membenahi. Jadi keterangan makna itu yang iya. Kalau datang dari perantauan bawa duit banyak-banyak, jangan bawa sampah banyak-banyak. Ini juga ya, kita juga miris melihat para pedagang sana yang datang dari sini bawa makanan banyak-banyak. Di sana hanya tempat sampahnya gitu kan. Ini juga sangat-sangat kita sayangkan. Dia berwisata, maunya berwisata betul benar menikmati di sana, meninggalkan uangnya. Nah, ke pemerintah juga ya seperti banyak orang keluhan, banyak orang juga
pelayanan-pelayanan atau kenyamanan-kenyamanan juga diperhatikan. Kalaupun sudah baik sekarang ya peningkatan itu lagi, ya. Bagaimana ketika orang datang satu tempat ada kerinduan, kerinduan untuk kembali lagi. Itu yang kita harapkan. Bagaimana supaya dia hari ini dia datang, mungkin keinginan dia bulan depan datang lagi untuk menikmati Pulau Samosir tersebut, untuk menikmati keindahan pariwisatanya, melihat budidayanya yang terjadi di sana, ya kan Pak? Iya. Itu yang harus sebagai putra daerah Samosir menciptakan itu, bagaimana masyarakat lokal maupun luar lokal untuk menikmati Pulau Samosir agar terus datang ke Pulau Samosir. Nah begini Bu Meli, ini kan zaman sekarang kita lagi dalam menghadapi virus COVID-19. Iya, virus COVID, ya benar. Bagaimana nih Samosir? Apakah berdampak besar kepada masyarakat tentang persoalan pendapatan, ekonominya, dan seperti apa sosialisasi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini? Kami butuh masukan, butuh apa dari abang-abang berdua selaku putra Kabupaten Samosir. Baik, kalau itu kita lihat sendiri media delegasi saban hari itu memberitakannya itu. Luar biasa media delegasi ya. Kalau kita lihat kupas tentang COVID-19, gugus tugas GTPB COVID-19 Samosir, media delegasi mungkin terdepan memberitakan itu di pemberitaan luar biasa ya Pak ya. Ya, kita lihat bagaimana tim gugus, himbauan-himbauannya, termasuk bagaimana yang OTG atau yang positif atau yang sekarang ini ada satu meninggal, itu selalu media delegasi memberitakan itu. Jadi sebenarnya peranan media juga luar biasa untuk memberitakan itu. Nah, untuk sejauh ini Samosir itu masih masuk kategori zona hijau. Ya, syukur ya. Karena pada saat bulan-bulan itu dampak puncaknya kemarin bulan 4 ke 5 ke 6 itu diperketat di pintu masuk. Oh gitu ya Pak. Penyeberangan berarti ya? Penyeberangan maupun pintu masuk di Menara Pandang Tele itu petugas siang malam menjaga ya. Nah, itu pun diberitakan juga media delegasi. Artinya segala sesuatu pemberitaan itu kan menjadi konsumsi publik. Iya. Luar biasa. Maka jadi masyarakat luar ketika mau ke Samosir dia lihat apa ini pintu masuk udah dibebaskan atau belum itu kan. Karena memang banyak yang apa ya Pak, isu-isunya yang beredar bahwasannya nggak bisa jalan ke sana karena masih ditutup gitu kan. Tapi ada yang bilang sudah bisa, kami sudah baru dari sana gitu. Jadi media juga memberitakan yang sebenarnya. Iya benar. Jadi seperti harus ditinggalkan KTP benar. Gitu ya Pak. Iya. Dulu itu bulan 5 bulan 6 itu ya harus seperti itu. Ya. Dan itu kita alami sendiri. Kita ke sana seperti di Raja Bek itu nyampe di pelabuhan Perismen kita dibariskan semua. Dibariskan kita memang cukup kita udah banyak kabupaten-kabupaten yang jalani. Iya. Samosir itu memang selama COVID itu cukup ketat. Ketat ya Pak. Kita langsung sendiri. Razia buka KTP, dicek semua, cek suhu tubuhnya. Kemana kita? Tujuannya ya Pak, harus lengkap ya Pak. Jadi orang datang harus tinggalin KTP, terus tanyakan tujuannya kemana. Ditanya nggak sampai kapan dia di sini? Oh itu juga ditanya ya Pak. Pulang hari KTP ditinggal. Oh gitu. Kalau dan jumpa sama siapa kita harus dicatat dan belum bisa dikomunikasikan lagi. Berarti memang harus detail ya Pak ya, secara rinci menjelaskan siapa yang dikunjung, tempat siapa, kapan baliknya itu memang harus benar. Memang luar biasa pemerintahan Samosir itu ya Pak. Perlu ditambahkan new normal yang diberitakan media delegasi tanggal 30 Juli adalah pembuka. Itu baru dibuka tempat wisata. Oh tanggal 30 Juli kemarin ya Pak. Sebelumnya itu ditutup tempat wisata total. Berarti dari kalau kita dampak COVID ini kan dari bulan 3 ya Pak ya? Iya. Jadi dari bulan 3 sampai ke bulan 7 itu asli Samosir ditutup ya Pak? New normalnya itu 1 Agustus itu kemarin. Gitu. New normal di situ, tapi new normal dengan aturan yang berlaku. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Misalnya tempat wisata harus menyediakan tempat cuci tangan. Hand sanitizer. Dan pengunjung harus pakai masker.
itu terus disuarakan, baik sampai hari ini petugas Satgas juga berkeliling kota menyuarakan itu di Kabupaten Samosir. Dan untuk masyarakat, walaupun masyarakat tidak ada langsung terkenal langsung, tapi pemerintah juga menyediakan bantuan-bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yang BLT, berdampak ya Pak, yang berdampak terkena COVID ya. Ada dari APBD juga, dana desa juga. Gitu. Itu yang kita tahu di sana sekarang. Baik, ini cukup menarik. Waktu sudah makin mam. Jadi sebenarnya masih pengen berbincang ya Pak dengan kedua putra Samosir ini ya, karena sungguh sangat menarik pembicaraan tentang Pulau Samosir ini. Tapi karena batasnya waktu, jadi kita tutup acara kita. Bincang-bincang dengan kedua putra Samosir. Jadi terima kasih kepada Bang Turik dan Bang Robi. Semoga datangnya dalam keadaan sehat, pulang sehat. Sampaikan salam sama keluarga di Samosir. Tetap berjuang bagaimana kita mensejahterakan, bagaimana kita mensehatkan, kita dukung pemerintah daerah. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih untuk dapur delegasi. Dapur delegasi tetap jaya Bang ya. Sama-sama Bapak. Sehat terus selalu. Sampai jumpa.